Buy gold fisik maksudnya. Fisik ya, fisik. Indonesia kan goldnya nggak pure gitu loh, maksudnya kecampur nikel lah, kecampur koper lah. Gak ada yang bener gold. Sebenarnya di luar kan banyak tuh yang gold, bener-bener gold. Iya. Barrick lah yang nggak. Pan itu masih kemarin terakhir masih ngomong mau naikin sekali. That sekali itu mungkin the last one, which is good. Kalau sampai nggak naik, kansya gitu kan. Kita sih nggak mau Fed naik. Tapi kalau naik pun gue rasa cuma tinggal sekali sih, nggak bakal naik lagi gimana sih. Ya harusnya benar ya kayak gitu. Kalau lihat dari inflasinya ya. Dan sekali ini orang udah expect GDP. Dan kita yang paling penting bukan kenaikannya, lebih penting ke Fed ngomong apa ke depan. Kalau dia bilang oke stop, and then kita ekonomi slow whatever, pokoknya ada kecil-kecilnya dia cut atau turun atau asal dia nggak naik lagi, ya udah tenang, berarti levelnya segini tok, masih bisa hidup. Masih bisa hidup dan terbang, enggak ya? Iya, ya kan turunnya berarti tinggal terbangnya kan. Sebenarnya kan orang kemarin takut liquidity, tapi kan ternyata Fed waktu ngisi reserve itu kan dia pakai money market fundnya US, jadi nggak gitu banyak sedot liquidity dari global market kan, jadi nggak terlalu impact gitu loh. Makanya artinya asing-asing itu kan udah takut kalau ada liquidity, biasa emerging market kayak kita tuh suffer gitu loh. Soalnya kan dibuang pertama, negara paling nggak penting lah. Terus tapi nanti kemarin kayak liquidity-nya nggak diambil dari market, dari money marketnya dia. Jadi gue lihat malah banyak inflow di foreign, bener nggak? Like the last one ini foreign masuk gitu ke Indonesia. Ini kemarin masuk yang jualan malah local fund. Kapan tadi itu ada 2 hari berturut-turut local fund kena big redemption. Iya. Ya kan? Tapi foreign beli, lihat aja di summary. Jadi ya kalau foreign masuk dan lumayan gede loh masuknya. Kalau tuh nggak ada foreign, mungkin bank-bank kita udah merah. Iya. Banknya enggak loh. Mandiri all time high itu semua, BRI all time high, berarti foreignnya masuknya lumayan. Soalnya lokalnya jualan. Ini di berita bisnis hari ini bilangnya 4,6 triliun masuk ke pasar uang tapi ya pasar keuangan minggu ketiga Juli. Jadi memang foreignnya mulai ada flow ke sini nih. Ya menarik sih kalau misalnya sustain, mungkin market kita bisa nge-break. Mereka nggak balik badan, yang penting itu loh growth. Loh, kalau kita growth-nya bisa break dari angka 55 tuh loh. Ya, itu ini sih. Nanti kalau kita mau lebih forward looking ya, itu ntar 2025 sih harusnya ya. Kan secara political ekonomi ya, itu nanti kan pemerintahan yang baru itu pengen menunjukkan bahwa dirinya capable kan. Nah itu biasanya mereka jor-joran tuh. Nah kalau misalkan kita pakai Jokowi di tahun 2014-15 itu ya, 15 itu terutama ya, dia bener spending. Kalau misalkan kita pakai pola itu 2025 sih harusnya spending banyak banget ya harusnya. Indonesia perusahaan oil mana ada yang riset sih, nggak ada. Campur semuanya. Harga oil nggak kemana-mana lah, $70, 75. Medco bukannya oil Medco? Gas, mostly gas. Ada oil, ada gas. Jadi campur maksudnya. Oilnya nggak ada yang pure oil gitu kan Ci, maksudnya semuanya ada sedikit. Mana ada oil tuh coal. Nikel yang terakhir. Ditabuk nikel yang ada. Nikel. Energi gas, mana ada oil sih energi? Ada dikit kayaknya. Pokoknya Indonesia nggak ada oil yang gede yang bisa diinvest. Ya kecuali Pertamina ya. Iya. Pertamina aja size-nya nggak ada bau-baunya kalau dibanding yang kayak lu beli apa yang di Arab itu? Aramco. Ya, saya kalau orang-orang asing nih ya, jujur ngomong ya, fan asing ngapain beli oil di Indonesia? Cil banget tuh campur-campur. Gue beli Aramco aja atau Shell atau Dutch, ya kan banyak kan di luar kan? Iya. BP, ngapain gue beli oil di Indonesia? British Petroleum maksudnya, bukan BP saham sini. Masa British Petroleum maksudnya di luar tuh oilnya raksasa semua, gede-gede, ya kan Aramco sampai masuk itu kan Ci, dewan direksi di BlackRock ya yang kemarin hampir heboh ya. Iya, maksudnya kan kita lihat gini ya, kalau local company beli oil itu nggak wajib. Ya kita kayak fund kita tuh ya kita nggak begitu peduli gitu loh. Tapi kalau ya sana nggak ada yang benar-benar oil yang bisa dibeli dan murah dan apa gitu. Kalau fund asing, kalau ngomong kita ngomong sektoral beli oil, ya dia masih belinya di inilah yang Aramco gitu yang Shell, gede. Exxon tuh, Chevron tuh, semua iya itu kan lebih beneran oil, banyak teknologinya juga advance.
Jadi Indonesia ya kalau oil sih sebenarnya buat kita ya, oil naik itu kita sial karena kita import. Ya nggak loh? Iya dan iya sih, tapi masalahnya itu aja. Bukan masalahnya, kemarin itu ada yang diskusi bagus itu mengenai lifting yang terus turun. Nah, ini nanti seharusnya pemerintahan yang baru dia akan mengadres ini ya, lifting yang terus turun, karena kan kemarin udah akuisisi blok Rokan, blok Mahakam apa segala macam itu, kalau misalkan bisa dioptimalisasi seharusnya sih naik ya di atas kertas ya, cuman nggak tahu. So far kan kayak udah belum ada kedengaran lagi tuh kan blok Rokan dan sebagainya itu yang udah di Kita tuh menurut gue ya, kita akuisisi punya Akuisisi. asing-asing itu kita salah lah. Soalnya Oh, kita salah tuh ya. nggak ada capability untuk Iya. untuk ngelakuin teknologi yang bisa membuat lifting tuh efisien menurut gue ya. Itu yang kita ngambil tuh dari Chevron, Exxon. Kalau Chevron, Exxon aja nggak mau ladang itu, berarti ladang itu something wrong gitu aja kan? Kalau saya ambil kali. Bener. Iya nggak sih? Yang kita ambil gitu. Terus liftingnya turun. Ya ampun. Ya, kita tuh belum punya capability lah. Mungkin ya karena bertahun-tahun kita nggak research on that, kita nggak capex on that. Kan kita juga biasanya kan pakai asing yang kerjain, kita profit bagi hasil gitu kan. Kita landlordnya aja. Jadi ya lifting kita kalau turun terus ya, makanya the best for Indonesia tuh kita tuh nggak boleh consume oil. Berarti kita harus jadi electronic vehicle udah. Karena electronic vehicle tuh colok listrik kan. Listrik kan pakai batu bara, kita punya banyak gitu. Satu Kalimantan kan batu bara semua. Nih Ci, ada yang nanya nih seru. Yen, katanya Yen kan policy sana masih zero rate, tapi inflasi 3%. Boleh beli gak nih? Waduh. Lutfi. Jangan tanya gue Jepang ya. Jepang itu soalnya kadang aneh sendiri. Semua orang waktu itu ngencengin inflasi, dia malah nggak ngencengin gitu kan. Iya. Tetap kendor. Jadi Jepang itu the only country yang bisa negatif interest rate udah lama bertahun-tahun dan Iya. tidak bangkrut. Itu menarik loh Jepang. Itu kemarin untuk pertama kalinya dalam 40 tahun Jepang itu mengalami inflasi. Itu yang senang Ya. pegawai. Ada kenaikan gaji. Iya. Tapi masalahnya ya itu apa tuh namanya kemarin sih udah kalau dengar kalau lihat dari data si 10 year yield-nya itu sih udah lumayan normalize ya. Cuman kalau bank sentralnya sih kemarin kalau lihat analisanya siapa ya, di ekonomis kalau nggak salah, memang lagi exercise mau kenaikan suku bunga sih di Jepang untuk pertama kalinya ya dalam 40 tahun gitu kalau nggak salah. Menarik sih itu Jepang. Karena ya yennya pasti menguat. Tapi kan Iya. dia takut ekspor biasanya. Benar. Takut ekspornya keganggu. Jadi nggak, jujur ya, Nggak mau dia. gue belum baca Iya. detail, tapi biasanya naik. Kalau menguat pun dia pasti nggak kasih menguat yang kenceng gitu kan. Dia kan Ya. selalu jaga ekspornya dia, si Jepang. Bisa kaca tuh kalau. Daripada kalau lu sudah tahu pasti inflasi 3%, lu beli aja properti di Jepang. Inflation hedge. Kan apartemen di Tokyo lebih murah daripada di Indo sama di Thailand atau di Singapura. Beli aja di Konon- Tokyo. Murah. Bener. Konon banyak rumah kosong juga di sana. Iya, kan populasinya negatif growth, banyak mati ya rumah kosong. Pantesan. Iya. Banyak malah ada desa-desa yang nggak ada penduduk, lu pindah sana dikasih duit, Iya. dikasih rumah gratis. Beli aja properti di sana. Tuh, cewek-cewek Jepang juga hot. Oh, katanya tuh Blue Movie-nya kurang aktor-aktor pria. Ya ampun. Maka gue baca, gue kaget. Jadi aktor wanita ternyata banyak. Kurang aktor pria. Jadi pria-pria berpindah ke Jepang besar job. Itu Pertalite unlikely naik ya. Pertalite unlikely turun. Dia terakhir pembahasannya itu dia minimal oil price-nya 65 Ci. Belum nyentuh 65 selama 3 bulan lagi. Jadi masih akan stay di sini ya. Iya. Ya, biar pembicaraannya bergeser. Impact-nya Ada yang nanya nih bursa karbon, ada impact-nya gimana? sama orang yang punya hutan lah. Yang beli siapa? Yang beli yang karbonnya jorok. Coal company itu yang pada harus beli. Ya kan, coal company harus beli karbon. Mereka kan karbonnya negatif. Dia mesti karbon. Yang jualan yang punya hutan. Company-company yang punya hutan yang nggak ditebang ya. Hutannya kalau ditebang percuma. Hutan yang di-preserve nggak ditebang boleh jualan karbonnya, dapat duit ekstra. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke teknikal ya, Ci. Udah. Jadi gue udah cabut ya. Gue kalau teknikal pergi nih. Oke. Ada urusan lain. Thank you Lulu. Oke, thank you Thank you, Ci. teman-teman, jangan lupa ya minggu depan. Gue boleh ikutan nggak?
di technical. Oh, ikut dong. Boleh mau. Ikut dong. Makasih ya. Kan habis ini kita mau closing. Bentar ya. Teknikalnya lumayan ini nih, lumayan banyak yang cocok. Mana sih slideshow? Oke. Kita masuk ke teknikal. Sekali lagi kayak biasa disclaimer. Oke, ini tiketnya kalau buat yang belum beli. Oke, IHSG. Nih kalau bullish skenario, IHSG tuh udah mencapai target downsloping inverted head and shoulder di 6920. Koreksinya jika tertahan di FR 38,2 di 6813 dengan support selanjutnya di parabolic SAR level 6777. Rebound dari level tersebut IHSG akan kembali menguji resisten di 6970. Dan tapi kalau nih bearish skenario, IHSG itu gagal break resisten di FR 78,6 di 6885 dan resisten downtrend line di 6930. Gagal break level tersebut akan mengkonfirmasi bahwa downtrend ini masih valid. Indikator RSI mendekati level overbought. Nah, kalau rotasi sektor, kalau kita lihat yang secara weekly, yang improving itu masih IDX Tech sama nih IDX Health ya. Yang ada di leading ini banyak banget, ada cyclical, IDX Trans, IDX Property, IDX Non-Cyclical, IDX Industry, dan IDX Finance, dan Infra. Yang weekend nggak ada. Yang di lagging ada IDX Energi sama IDX Basic. Kemudian untuk yang IHSG Daily, ya yang improving ini nggak ada, banyak di leading, ada basic, energi ada di sini, cyclical, IDX Health sama IDX Property. Yang turun dari leading turun ke weakening ada industri, IDX Finance, dan ini juga yang di lag ini lumayan menarik. Biasa kalau kita beli berat karena belum naik ya, IDX Tech sama IDX Trans sama IDX Infra, sama di sini non cyclical. Yang weekly, yang non cyclical, yang menarik ini mungkin ada yang menarik nih di sini. MPPA ya, MPPA ini kan kemarin habis right issue. Jadi kemarin itu last trading day dan dia tiba-tiba ada di bagian sini improving. Kemudian ada Cepin, ada Main, ayam-ayaman di sini. Kemudian nih ada CPO juga ada di sini. Yang leading ini yang naik, kemudian tiba-tiba turun ada WIM. Kemudian ada Cleo, ada Ultra Jaya, ada MIDI, ada Indofood, ICBP, TBLA, Java. Gudang garam kayak kehilangan momentumnya ya, tiba-tiba dia turun nih ke weakening. Tapi ini yang weekly ini biasa lebih panjang. Ini ada yang turun apa nih, nggak kelihatan aku nih. Dan yang masih di lagging ada TAPG, ini ada Hoki juga, ada DSNG, ya sawit-sawitan di situlah. Yang health, yang improving ini ada KF, ada Heal, ya ini yang obat-obatan lah. Temposcan ada di leading, silonya mulai kehilangan momentum, turun ke weakening. Dan saham yang menarik, di sini ada BTPS, kemarin resultnya udah keluar, resultnya udah expected jelek karena memang kita udah perkirakan bakal ada provisi yang cukup gede. BTPS itu tes resisten kuat di 2350. Break level tersebut, maka arah rally lanjutan itu akan menuju target inverted head and shoulder di 2940. Jadi ini cukup menarik ya, karena kalau dia bisa break, rewardnya di 2940 ini cukup lumayan upside ya. Future Kumon sudah membentuk bullish future Kumon twist. Buy if break 2350, atau jika mau cicil buy on weakness bisa di antara di range 2370 sampai 2250. Target pertama 2550, target kedua ya 2940. Stop lossnya cukup jauh di 2120. MACD sama parabolic SAR positif. Kemudian ini ada LSIP hampir mencapai target inverted head and shoulder kami. Jadi kita udah pernah bahas LSIP di technical 8 Juli. Jadi ini sebenarnya hampir kena. Tapi kalau dia begitu kena, makanya akan lebih menarik lagi. Karena buy if break 1120,
Jika break resistan tersebut, maka L-ship berpotensi membentuk double bottom dengan target 13.15. Jika mau buy area bisa lakukan di 1130 hingga 1080 dengan target pertama 1190, target kedua 13.15 dan stop loss 1060. MACD dia masih negatif tapi sekarang sudah positif. Kemudian ini ada Dewa. Ini kenapa Dewa menarik? Karena kemarin seperti kita tahu BRMS dan Bumi itu naik, dan kayak Bumi itu udah nggak peduli kalau turun naik, dia jalan sendiri. BRMS juga demikian. Jadi mungkin ini akan menjadi katalis yang sangat menarik untuk Dewa selanjutnya, karena ini yang rumornya banyak terkait dengan kerjasama Bakri dengan Salim ya, 3 ini. Dewa ini menguat dan akan tes poin di 57. Jadi ini kalau dia 57-nya berhasil break, maka Dewa itu berpotensi kembali rally menuju PR set bad pattern di 69. Jadi buy if break 59. Buy area bisa dilakukan di 59 hingga 54, target pertama 63, target kedua 69 dan stop loss-nya di 53. Kemudian ada APLN buy resistant rally dan akan tes resistant di 177. Break level tersebut akan membuka peluang APLN membentuk rounding bottom pattern dengan target 252. Ini juga cukup menarik karena kita buy if break kan 177, stop lossnya 160, tapi kalau ini bisa break dan memang dia bisa melewati target-target itu, reward jauhnya lumayan menarik di 252. Jadi buy area bisa dilakukan 180 hingga 162, target pertama 216, target kedua adalah 252 dan stop loss 160. MACD sama parabolic sana sudah positif. Dan ini ada Harum ini koreksi tapi dia bertahan di support 1525 serta di Kijun Sen level. Jadi di sini tuh dia ketahan terus. Potensi rally menuju target cup and handle di target di 1935. Rekomendasi teknikal untuk Harum adalah buy area di 1580 hingga 1515. Target pertama 1700, target kedua 1935 dan stop lossnya 15. Jadi ini juga menarik karena dengan area 1525 ini 1530 ya kisaran sini, kita stop lossnya cuma 15, tapi kalau dia bisa lewat itu rewardnya bisa di 1700, dan kalau memang situasi dan kondisi yang mendukung, target jauhnya bisa 1935. Jadi recent rewardnya itu lumayan menarik. Kemudian ada Arko ini buy if break 685. Akan tes resisten kuat jangka pendek. Jadi Arko ini 685 ini berkali-kali ini agak sulit ditembusin dalam jangka pendek. Tapi jika Arko berhasil break, maka Arko itu berpotensi rally lanjutan ke 775 hingga 820. Jadi buy area bisa lakukan di 700 hingga 650. Target adalah 750, kemudian target berikut adalah 820, stop lossnya 610. Ini juga ya oke lah, recent rewardnya cukup menarik. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk teknikalnya. Lutfi, mungkin ada closing statement untuk teman-teman di sini? Closing statementnya paling gini aja ya, secara mungkin secara makro kita akan terlihat seperti biasa-biasa aja, cuman fundamentally kita masih oke. Terus compare to other nation, kita menurut saya kita salah satu yang paling prudent lah in terms of financing, utang dan seterusnya. Jadi walaupun kelihatannya makronya biasa-biasa aja, cuman kita punya potensi masih tinggi sekali. Harapannya adalah nanti begitu pemerintahan yang baru terbentuk itu bisa lebih tinggi lagi lah ekonomi growth-nya ya. Oke, jadi kalau view kamu tuh potensi dari yang pemilu itu masih kemungkinan 3 pasang ya lu tuh ya? Pertanyaan yang menarik nih, terakhir sih diskusinya kayak bisa jadi cuma 2 ya. Nah itu juga yang aku dengar sih. Cuma tadi kan kamu bilang kalau 3 pasang itu ekonomi spendingnya bakal lebih gede kan? Lebih gede karena orang kan akan terpacu untuk sekuat tenaga yang sekarang lagi berkuasa mempertahankan, yang lagi mau meraih kekuasaan itu akan juga all out kan. Cuma masalahnya
secara certainty, kan bisnis kan katakan maunya political certainty. Yes. Nah kalau political certainty better cuma 2. Benar. Jadi ntar cuma 1 putaran kan, kalau cuma 2 pasangannya cuma 1 putaran. Iya. Itu kan jadi tinggal nunggu formalitas aja kan, ntar bulan Oktober pelantikan pres dan wapres definitif kan. Itu tadi situ biasanya tuh udah banyak tuh, oh ini ntar si ini jadi menteri, si ini jadi apa gitu. Tapi kalau 3 kan most likely 2 putaran. Ya lebih lama Nah, 2 overhang. putaran baru kelihatan itu Juli kali ya kalau nggak salah, Juli apa Juni apa Juli gitu. Nanti terus baru dilantiknya Oktober. Jadi satu sisi kalau 3 pasangan itu belanja electionnya seharusnya logically lebih besar, tapi political certainty-nya ya masih menarik gitulah ya. Ngeri-ngeri sedap gitu. Kalau misalkan 2 pasangan ya belanja electionnya cenderung lebih kecil, tapi secara political certainty lebih certain. Oke, mungkin untuk teman-teman, mungkin untuk edukasi hari ini cukup dulu sekian.